Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sumampau dan kali ini saya akan melakukan pemaparan untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tugasnya adalah mereview jurnal yang terkait dengan materi yang sudah diajarkan, yaitu berkisah tentang kecerdasan buatan. Jurnal yang saya ambil judulnya adalah Method for Automated Assessment of Pothole, Crack, and Patch from Hot Surface Video Clip. Nah, jadi jurnal ini sebetulnya itu untuk pengenalan pola jalan yang ada jalan berlubang, jalan yang retak, atau jalan yang ditambal pada jalanan India. Ini ada screenshot sedikit dari template jurnalnya dan juga judulnya. Untuk ringkasan permasalahannya yaitu di India, jalan berlubang, retak, dan bekas tambalan jalan merupakan gangguan pada jalan yang cukup sering terjadi. Penelitian ini bertujuan agar dapat mampu mendeteksi kerusakan jalan seperti jalan berlubang, retak, dan tambalan ban hanya dari rekaman video, sehingga efektif dalam mengetahui lokasi di mana terjadi kerusakan jalan serta jenis kerusakan yang dialami oleh jalan tersebut. Nah, jenis kerusakannya ini yaitu ada apakah jalannya itu berlubang, atau jalannya itu retak, atau terdapat tambalan ban. Tambalan ban itu biasanya kan mengganggu kenyamanan saat berkendara. Kayak ada tiba-tiba tidak kata, tiba-tiba gundukan, ya seperti itulah. Lanjut untuk teknik yang digunakan dan algoritmanya itu yaitu peneliti jurnal ini menggunakan dua metode pada penelitian ini yaitu DFS yaitu Distress Frame Selection dan CDDMC yaitu Critical Distress Detection, Measurement and Classification. DFS ini bertujuan untuk mengecek pada frame seluruh video apakah ada kerusakan frame atau tidak ada. Kan itu kalau jalannya mulus itu frame-nya itu bakal mulus saja, tapi kalau memang ada jalan yang rusak atau semacam-macamnya, dia kan pola terbentuk jadi kayak agak kasar di dalam visualisasi dalam videonya. Jika terdapat kerusakan, maka frame tersebut akan dimasukkan ke database untuk dideteksi dengan menggunakan CDDMC. Langkah-langkah utama dalam algoritma DFS adalah pembagian segmen pixel yang mengalami kerusakan dari pixel latar belakang dari video menggunakan ambang batas adaptif teknik dan pengembangan logika keputusan yang ditentukan oleh pengguna untuk kategorisasi bingkai video berdasarkan area yang dicakup oleh pixel yang mengalami kerusakan. Jika ada frame yang tidak mengalami kerusakan, maka akan dimasukkan ke dalam kategori frame without distress. Dan juga jika ada frame yang mengalami kerusakan, akan dimasukkan dalam kategori frame with distress. Untuk proses CDDMC ini merupakan proses yang tidak menggunakan model deep learning atau model lainnya, melainkan berdasarkan pixel atau pengolahan citra. CDDMC ini terbagi menjadi tiga parameter yaitu pendeteksian yaitu CLC, yaitu Virtual Width dan Standard Deviation of Pixel. Algoritma CDDMC sendiri terbagi menjadi 5 tahap, yaitu meningkatkan kualitas gambar, segmentasi gambar, mengekstrak ciri visual, deteksi dan pengelompokan kerusakan, dan kuantifikasi, yaitu perhitungan jumlah kerusakan. Untuk algoritma program secara keseluruhan yaitu menginput data frame, memilih salah satu frame, yaitu mengkonversi menjadi default 24 bit menjadi 8 bit, yaitu mengapply median filtering for image enhancement, dan kisarannya itu dia tuh mengubah pixel dari suatu gambar menjadi pixel yang memiliki data dan bisa dibaca dan dianalisis lalu dikategorikan. Apakah kerusakannya ini merupakan kerusakan jalan berlubang, jalan retak, atau tambalan jalan.
Dan ini ada klasifikasinya. Jika use heuristic David decision logic, yaitu ada pothole, dia dikategori pothole jika STD lebih dari sama dengan 10, CIFC lebih dari sama dengan 0,1, dan W lebih dari 60 mm. Jika patch, STD-nya kurang dari 5, di antara 5 sampai 10, dan CIFC-nya lebih dari 0,4, dan W-nya lebih dari 6 mm. Dan jika ini ada crack juga, dan misalnya jika non-kritikal, yaitu tidak ada kerusakan sama sekali, ya memang jalannya berarti memang mulus saja dan tidak dikategorikan sebagai jalan yang rusak. Yaitu selanjutnya itu kita menyimpan video frame dengan yang telah diekstrak dan dikuantifikasi, itu diberikan suatu label informasi mengenai kategorinya ke dalam suatu folder. Ini contoh gambarnya. Ini yang gambar A, ini gambar memang dari pancaran dari video, gambaran asli dengan lubang dan tambaran. Ini ada gambarnya, ini saya besarkan bentar. Ini diubah jadi bentuk binar, jadi dia hitam putih saja. Di gambar binar secara erosi, dibikin kotak-kotak baru kayak gini. Ini gambar binarnya dilebarkan, terus sisanya visualisasinya diekstrak menjadi suatu kode sehingga dapat dianalisa sebagai data bahwa dia tuh apakah ada lubang atau retak atau ada tambaran. Untuk hasil yang diperoleh, hasil pengujian yang dilakukan yang menghitung akurasi, presisi, dan recall. Pendeteksian jalan berlubang mendapatkan hasil akurasi 97%, presisi 95%, dan recall 81%. Untuk deteksi retak, akurasinya 94%, presisi 93%, recall 98%. Deteksi pada jalan bertambah atau gundukan, akurasi 90%, presisi 8,5%, dan recall 19%. Hasil temuan didapat pada penelitian ini adalah adanya sistem yang dapat mendeteksi kerusakan jalan seperti jalan berlubang, retak, dan bekas tambaran dari rekaman suatu video. Untuk keunggulan metode dan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini, metode ini dapat mengidentifikasi dengan benar dari hanya menggunakan video secara real daripada jalan tol yang ada di India. Jika membandingkan dengan metode lain, ini terdapat di dalam jurnalnya ini ada suatu pernyataan dengan NFF Processing Toolkit. Ini metode lain. Ini metode yang digunakan dalam jurnal ini bisa 60 kali lebih cepat dalam memproses satu frame video. Dan itu akan sangat menghemat dalam biaya dan tenaga. Metode ini bisa lebih hemat lagi jika kita menggunakan komputer dengan kecepatan yang lebih cepat dan memori yang lebih besar. Untuk pemaparan dari hasil review jurnal saya mungkin hanya itu saja. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.